Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Di sebuah kota kecil ada sebuah lonceng tua yang tergantung di menara balai kota. Selama puluhan tahun lonceng itu dibunyikan hanya pada acara penting. Namun belakangan lonceng itu jarang sekali berbunyi. Kota tumbuh, orang-orang sibuk dan suara lonceng dianggap lagi tidak penting. Suatu sore angin kencang bertiup dari arah bukit. Awan gelap datang lebih cepat dari perkiraan. Sungai di pinggir kota mulai meluap, perlahan tapi pasti. Beberapa warga melihat air naik, tapi mengira itu akan surut seperti biasanya. Mereka melanjutkan aktivitas, menutup toko, pulang ke rumah masing-masing. Di menara balai kota, lonceng tua itu terguncang oleh angin. Tali penggeraknya berayun pelan lalu semakin kuat. Suaranya mulai terdengar berat dan dalam, memecah kesunyian sore. Beberapa orang menoleh, sebagian berhenti sejenak, namun banyak yang menganggapnya hanya bunyi lama yang tidak berarti. Air sungai terus naik ketika akhirnya menerobos jalan utama, kepanikan baru menyebar. Warga berlari, pintu dibanting, teriakan terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu lonceng masih berbunyi tanpa henti, seolah berusaha menembus keterlambatan yang sudah terjadi. Malam itu kota porak-poranda, rumah-rumah di dekat sungai terendam, banyak yang selamat tapi kerugian tidak terelakkan. Keesokan paginya, orang-orang berkumpul di depan balai kota. Mereka menatap menara tua itu. Ada yang terdiam, ada yang menunduk. Mereka sadar suara itu sudah ada sejak awal. Bukan lonceng yang tidak berbunyi, tetapi mereka yang tidak lagi mau mendengarkan. Cerita lonceng ini menggambarkan bagaimana peringatan bisa hadir, tetapi diabaikan karena orang merasa aman dan sibuk dengan urusan sendiri. Suara lonceng tidak datang terlambat. Air juga tidak naik secara tiba-tiba. Semuanya terjadi cukup jelas untuk disadari, tetapi tidak cukup diperhatikan. Seringkali Tuhan berbicara dengan cara seperti itu. Lewat firman yang sudah lama kita dengar, lewat nasihat yang berulang, atau lewat hati yang mulai gelisah. Tanda-tanda itu ada, waktunya pun masih tersedia. Namun ketika suara peringatan dianggap biasa, kesiapan pun hilang. Akibatnya baru terasa ketika keadaan sudah sulit dikendalikan. Bukan karena Tuhan tidak mengingatkan, tetapi karena manusia menunda untuk menanggapi. Mendengar saja tidak cukup, respon yang tepat pada waktunya adalah yang menyelamatkan. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Yesaya 33 ayat 5. Kiranya peringatan yang sampai kepada kita, apakah itu firman yang didengar dan dibaca, nasihat-nasihat yang terdengar klasik, atau kegelisahan hati, tidak lagi kita abaikan tetapi kita respon dengan segera memperbaiki dan ambil waktu untuk melakukan sesuatu agar kita terselamatkan dari keterlambatan atau satu langkah yang dapat berakibat fatal. Mazmur 119 ayat 24, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih Tuhan berikan peringatan-peringatan melalui firman yang kami baca dan dengar, melalui orang-orang di sekitar kami dalam nasihat-nasihat, melalui kegelisahan di dalam hati kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikannya karena kami merasa mampu dan merasa aman. Tapi hari ini kami diingatkan, kami mau peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan supaya itu menyelamatkan kami, itu menolong kami tidak jatuh dan juga tidak terjerumus dalam hal-hal yang salah. Tuhan beri kami kepekaan, Tuhan beri kami roh yang patuh kepada perintah Tuhan, peringatan Tuhan supaya kami mengalami jalan keselamatan itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan saja kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.